Yudas 1 ayat 1 sampai 25. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, setelah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi impian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan kebesaran, kekuatan dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di program Jesus Way dengan saya Ferdi. Sudah minggu keempat pada hari ini, siang hari ini kita akan masuk ke topik yang berbeda, tetapi masih di ayat yang sama seperti yang kita baca tadi, yaitu di surat Yudas. 3 minggu yang lalu dari part ke-1, ke-2, dan yang ketiga, kita sudah sama-sama membahas tentang peringatan-peringatan, teguran-teguran, dan juga warning yang Yudas berikan terhadap kita untuk kita mewaspadai orang-orang fasik maupun mewaspadai apakah kita salah satu dari orang fasik tersebut. Termasuk bagaimana Yudas memperingatkan kita untuk kita menjaga iman kita dalam mengikut Yesus Kristus. Dan pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada ayat yang ke-17. Nah, ayat yang 17 dari ayat 17 ini adalah perikop yang berbeda, di mana Yudas mulai memberikan nasihat, ya, memberikan lebih ke orang-orang Kristen untuk menjaga iman. Jadi lebih fokus untuk menasehati kita sebagai orang-orang Kristen untuk menjaga iman kita. Nah, menjaga dalam artian apa? Di sini akan dibahas bagaimana kita harus berpegang teguh dalam iman, yang artinya kita harus meneguhkan iman kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan baca dari ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ini topiknya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman dari Yudas. Saya ulangi, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Sampai sini dulu dari ayat yang 17. Di ayat 17 ini kita mulai masuk di mana Yudas ini memberikan salam yang berbeda, yaitu tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Ini kelanjutan dari ayat yang sebelumnya. Yudas menyapa kita lagi, dan ini surat memang ditujukan untuk kita semua sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Karena apa? Karena di situ ditulis
kita harus mengingat. Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin pada zaman itu ketika Yudas menulis surat ini, para rasul-rasul Tuhan, yaitu ke-13 rasul termasuk rasul Paulus, itu sudah menyampaikan kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang yang mengikut Yesus pada zaman itu. Makanya di situ dibilang yang dikatakan oleh para rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi di sini sebagai kita yang mengaku pengikut Kristus pada zaman ini, apakah kita belum mendapat apa yang dikatakan rasul? Tentu sudah Bapak Ibu Saudara. Karena kita telah belajar, kita telah mengetahui, kita telah diberitahukan kebenaran, diberitahukan pengkabaran Injil, ya, kita telah tahu jalan keselamatan. Dan semua itu adalah bentuk salah satu juga dari apa yang disampaikan oleh para rasul-rasul Tuhan Yesus, yaitu murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus, termasuk Paulus sebagai rasul yang ke-13. Nah, apa yang murid-murid Yesus ini selalu sampaikan? Jadi selama pasca Yesus diangkat, ya, mengalami kenaikan setelah kebangkitan, murid-murid Yesus ini menyampaikan semua yang diajarkan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka saling menguatkan pada zaman itu di mana orang-orang Kristen pada zaman Yudas ini itu sedang berusaha dikejar, sedang berusaha untuk dihabisi dan dibunuh oleh raja bangsa Romawi pada saat itu. Tetapi di sini kembali Yudas mengingatkan kita bahwa kita itu harus mengingat-ingat. Ingatlah selalu. Ya. Ingatlah akan apa yang telah dikatakan. Jadi setiap pengajaran yang kita terima, setiap firman yang kita dengar, kita harus selalu ingat Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu ingat. Di mana setiap peringatan-peringatan di sana, setiap apa yang sudah disampaikan, itu penting untuk kita mengingat hal itu. Karena kita tahu, dari minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa kenapa Yudas memberikan peringatan akan orang-orang fasik. Yang diperingatkan oleh Yudas dari yang kita pelajari adalah bukan cuma orang yang di luar sana, tetapi ada kemungkinan kita sebagai pengikut Kristus juga bisa menjadi salah satu dari orang-orang fasik tersebut. Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang yang tidak mentaati perintah Allah. Menjadi orang yang keluar dari jalan yang ditentukan Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi orang fasik. Karena dengan apa yang kita lakukan itu, kita kembali ke jalan yang ditempuh Kain. Seperti yang kita bahas minggu yang lalu. Dan di ayat ke-18, di situ Yudas berkata, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi di ayat 18 ini Yudas itu kembali mengingatkan kepada kita bahwa nanti menjelang akhir zaman sudah
Kalau ini 2024 berarti sudah hampir 2000 tahun berlalu sejak Yudas menulis surat ini, Bapak Ibu Saudara. Sudah hampir 2000 tahun berlalu. Bahwa dia mengingatkan bahwa menjelang akhir zaman nanti, ya, orang-orang yang fasik ini akan terlihat jelas. Jadi di situ Yudas menggambarkan bahwa nanti ketika menjelang akhir zaman, menjelang, Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa dia menggunakan kata menjelang akhir zaman? Karena hal itu terjadi bukan pada saat akhir zaman terjadi. Jadi orang-orang yang fasik ini, orang-orang yang disebut orang-orang fasik ini yang disebutkan Yudas, itu semua akan tampil sebelum akhir zaman. Maka Bapak Ibu Saudara jangan heran kalau di saat-saat ini kita sudah sering melihat orang-orang yang seperti Yudas katakan ciri-cirinya sebagai orang fasik, yaitu pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Yang artinya orang-orang seperti ini akan hidup menurut apa yang mereka inginkan, yang menguntungkan buat mereka, yang tidak peduli apakah hal itu merugikan orang lain atau tidak, yang penting dia yang untung. Dan dengan cara menjatuhkan orang lain dia berusaha untuk naik. Ini adalah ciri-ciri orang yang disebut orang fasik. Dan hal ini sudah bisa kita lihat di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu di sini Yudas menegaskan, ya, menegaskan bahwa kita harus selalu mengingat ajaran-ajaran Yesus yang sudah disampaikan ke kita melalui rasul-rasulnya, melalui orang-orang yang dipilih olehnya, yang melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi olehnya. Para pemimpin kita, gembala kita, mentor kita. Sebagai apa? Seperti yang perikop katakan, untuk meneguhkan iman. Jadi sepenting itu Bapak Ibu Saudara. Karena yang ditulis Yudas pada ayat 17 dan 18 ini, di situ diingatkan bahwa orang-orang di sekitar kita itu nanti akan tampil. Nah, kata tampil di sini buat saya itu menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa disebut tampil? Karena kata tampil ini menunjukkan bahwa orang-orang fasik itu yang akan berdiri di atas. Ya, orang-orang fasik ini yang akan menampilkan dirinya sebegitu luar biasa ya, di hadapan orang-orang Kristen sebagai penyesat-penyesat seperti kita bahas minggu lalu. Orang-orang yang menjadi guru-guru palsu, ya, yang menggunakan kasih karunia Allah sebagai keuntungan pribadi. Nah, orang-orang seperti ini yang akan tampil, yang akan muncul, yang akan disorot oleh dunia untuk menyesatkan orang-orang
pengikut Kristus. Terutama untuk menyesatkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena dari cerminan hidup yang mereka tampilkan, itu akan mencerminkan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang akan membuat orang yang tidak mengenal Kristus akan berpikir bahwa, oh gitu ya orang Kristen. Sama seperti kita ketika kita juga turut andil dalam kelakuan orang-orang fasik. Yang membuat orang ketika melihat kita akan menilai bahwa oh gitu orang Kristen. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Apa yang dikatakan Yudas ini sebagai pengingat buat kita untuk meneguhkan iman kita. Lalu kita lanjut ke ayat yang 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Seperti yang sudah saya katakan lagi, bahwa orang-orang fasik yang dimaksud oleh Yudas ini, ya, yang disebutkan bahkan berkali-kali oleh Yudas bahwa orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang akan memecah belah kita sebagai umat-umat pengikut Yesus. Nah, apakah orang-orang seperti ini sudah hadir dalam kehidupan kita? Kita bisa nilai dengan melihat sekitar kita. Kita bisa menilai dengan melihat apa yang sudah mulai ditampilkan di sosial media. Bagaimana dunia menyorot orang-orang fasik yang berusaha memecah belahkan iman orang-orang Kristen dengan ajaran-ajaran yang menurut mereka benar secara pribadi. Dan menggunakan firman Tuhan sebagai bungkus pembenaran atas apa yang menurut mereka benar. Pembenaran Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan kebenaran yang diambil untuk hidup mereka, tetapi apa yang menurut mereka benar, mereka bungkus dengan firman Tuhan menjadi pembenaran. Yang pada zaman-zaman ini telah kita lihat, bahkan dari dulu sudah kita ketahui, orang-orang seperti ini sudah hadir. Dan semakin hari semakin kita dibawa untuk melihat bahwa orang-orang fasik ini mulai tampil, orang-orang fasik ini mulai keluar, mulai menunjukkan diri, mulai show off. Atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka ajarkan. Untuk memecah belah iman kita, untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Dan juga orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan di situ disebutkan bahwa orang-orang seperti ini itu tidak hidup dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita jatuh seperti orang fasik, Bapak Ibu Saudara, di situ Roh Kudus sudah tidak ada di hidup kita. Bukan pergi dari hidup kita ya, tetapi kita sudah tidak menggunakan Roh Kudus untuk kehidupan kita.
Kita tidak menggunakan Roh Kudus untuk penuntun kita. Itulah kenapa dikatakan ketika Yudas membahas tentang Kain. Karena Kain sudah tidak mendengarkan apa yang diucapkan Tuhan dan memilih untuk membunuh Habel. Itulah kita ketika kita sudah tidak lagi menggunakan Roh Kudus sebagai penuntun hidup kita. Yang akhirnya kita tidak akan mendengarkan peringatan dari Tuhan dan menjatuhkan diri kita ke lubang dosa, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti saya ketika saya memutuskan keluar dari pelayanan. Di situ saya tidak mendengarkan apa yang Roh Kudus peringatkan kepada saya. Bahwa apa yang saya lakukan ini, apa yang saya akan putuskan ini, akan menjadi sebuah kejatuhan yang luar biasa bagi hidup saya. Pada saat saya memutuskan untuk keluar dari pelayanan. Tetapi karena saya sudah nggak mau, sudah nolak menggunakan Roh Kudus yang Tuhan kasih dalam hidup saya untuk jadi penuntun hidup saya. Di situ saya tidak mendengarkan peringatan tersebut. Dan saya memutuskan dengan keinginan saya pribadi untuk keluar dari pelayanan. Dan pada akhirnya saya jatuh ke dalam dosa, semakin dalam dan semakin dalam. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan saya, Bapak Ibu Saudara, dari jurang dosa. Dan di situ saya harus naik sendiri. Saya harus berusaha manjat sendiri untuk keluar dari jurang dosa tersebut. Karena apa? Karena keputusan saya, ego saya, kedagingan saya yang memutuskan untuk tidak mau menggunakan Roh Kudus sebagai penuntun hidup. Itulah orang-orang fasik. Itulah orang-orang yang disebut berdosa. Jadi kalau pada saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mengalami sesuatu, ketika Anda sedang memutuskan sesuatu, Anda dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang menyulitkan Anda, tetapi Anda tidak bergantung kepada Tuhan, Anda tidak bergantung kepada tuntunan Roh Kudus dalam hidup Anda. Disitulah keinginan hatimu pribadi, keinginan dagingmu yang timbul. Dan percayalah, ketika keinginan daging yang kau ambil, dosa sudah mengintip di depan pintu. Sama seperti Kain yang keinginannya, iri hatinya, yang lebih dia utamakan dibandingkan apa yang telah Tuhan peringatkan. Dosa sudah menghampiri Kain. Dan dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam firman Tuhan yang kita baca, dalam Alkitab yang kita tahu di mana disitulah sumber kebenaran kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Itu telah diajarkan bagi kita, bukan cuma orang-orang yang akan hadir dalam sekitar kita,
tetapi juga kita pribadi yang lebih terutama. Kita pribadi dengan karakter-karakter yang telah Tuhan tunjukkan, karakter-karakter yang telah Tuhan angkat dalam firman-firman-Nya untuk mengajarkan kita bahwa kita harus seperti apa dan kita jangan menjadi apa. Itu Tuhan sudah ajarkan dari Kejadian, dari Perjanjian Lama, dari awal kitab ditulis Kejadian yang ditulis oleh Musa. Tuhan sudah mengajarkan itu semua kepada kita. Tinggal kita yang mau memperhatikan dengan seksama apa yang menjadi peringatan bagi kita atau tidak. Karena seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu ya, terkadang kita pun ketika mendengarkan teguran dari firman Tuhan itu lebih memilih menolak teguran tersebut karena kita merasa benar. Kita lebih memilih bahwa kita hanya ingin mendengar firman Tuhan yang ingin kita dengar. Ketika kita sakit, ya aku pengen dengar firman Tuhan tentang kesembuhan ilahi. Ketika kita susah, aku pengen dengar firman Tuhan yang menghibur. Ketika kita miskin, aku pengen dengar firman Tuhan tentang cara Tuhan memberkati agar menjadi kaya, agar menjadi makmur. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang membuat kita tersandung, Bapak Ibu Saudara. Karena yang timbul dalam hati kita ketika kita mendengarkan firman tersebut bukanlah dari Roh Kudus, melainkan kedagingan kita. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Berhati-hatilah. Di sini Yudas kembali mengingatkan kita bahwa orang-orang fasik yang akan tampil. Kita lanjut ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, Yudas mengingatkan ya, bahwa kita harus berdiri. Kita harus berdiri, bukan duduk, bukan berbaring, berdiri. Orang berdiri itu kayak gimana sih? Orang berdiri itu selalu siap. Selalu siap. Orang berdiri itu mau jalan bisa. Orang berdiri itu mau diam aja bisa. Orang berdiri mau tiba-tiba lari bisa. Mau lompat bisa. Jadi kenapa Yudas bilang kita harus berdiri? Nah, artinya kita harus bersiaga di dalam dasar iman kita. Nah, dasar iman kita apa? Ya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dasar iman kita, pondasi iman kita adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi iman kita,
Iman yang mana yang kamu imani? Tuhan yang mana yang kamu ikuti? Jangan cuma kamu mengakui bahwa Tuhan itu nyata dalam hidupmu ketika kamu dijadikan kaya di saat kamu sudah jatuh miskin. Tetapi ketika kamu dari kaya dan dibuat jatuh, kamu menghujat nama Tuhan. Kamu menyalahkan bahwa Tuhan yang melakukan itu semua. Di situ kamu menjadi bagian orang-orang fasik. Karena dasar firman Tuhan tidak kamu pakai sebagai pondasi imanmu. Yang membuatmu merasa kecewa terhadap Tuhan. Padahal kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna dalam kehidupan kita. Selama kita mengikut Tuhan Yesus, selama kita mengikut Tuhan dan jalan seturut dengan firman Tuhan, di situ kita akan memiliki iman bahwa rancangan Tuhan dalam hidupku sempurna. Kalau iman kita berdasarkan firman Tuhan. Tetapi kalau perkataan ini kita sangkal Bapak Ibu Saudara, berarti imanmu bukan pada firman Tuhan. Kalau kamu merasa Tuhan itu ada ketika kamu diberkati, ketika kamu mendapatkan berkat uang yang luar biasa banyak, kamu yang miskin dijadikan kaya, berarti Tuhanmu adalah uang. Tuhanmu adalah harta. Ketika kamu merasa bahwa Tuhan itu nyata, ketika jabatanmu dinaikkan, sedangkan ketika jabatanmu diturunkan kamu merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak menolong kamu, tidak adil bagi hidupmu. Berarti Tuhanmu itu adalah tahta. Jabatan adalah Tuhanmu. Jadi kita harus selalu sigap dan siap dengan dasar firman Tuhan untuk menghadapi orang-orang fasik, ancaman orang-orang fasik, untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ketika kita diserang oleh pikiran-pikiran yang memungkinkan kita akan menjadi orang fasik. Disitulah kenapa Yudas berkata kita harus berdiri. Agar kita bisa bergerak. Dan Yudas juga berkata, Bapak Ibu Saudara, Yudas mengingatkan bahwa berdoa. Ya. Berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas tekankan itu. Berdoalah dalam Roh Kudus. Dia tidak menyebutkan kata hanya berdoalah, tetapi berdoalah dalam Roh Kudus. Dia mengingatkan bahwa betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, terutama dalam doa kita. Di dalam doa-doa kita, peran Roh Kudus itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk menuntun kita di dalam doa. Supaya apa yang kita doakan adalah doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan.
Lalu kita akan coba lanjut ke ayat yang 21. Peliharalah dirimu, ya, saya ulangi 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi dari ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita baca, termasuk ayat yang ke-21 ini, Yudas menegaskan bahwa kita harus memelihara diri. Memelihara diri, memelihara itu apa aja sih yang harus kita lakukan? Kita harus merawat, ya, kita harus memberi makan. Jika ada luka kita harus obati, ya. Jika ada sesuatu yang cacat kita harus perbaiki. Itu memelihara, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita memelihara diri kita secara fisik. Demikian kita harus memelihara diri kita dalam rohani kita. Dan dengan dasar firman Tuhan ini, itu adalah sumber di mana kita bisa memelihara hidup kita di dalam Kristus Yesus. Di mana ketika kita merasa lapar dalam Kristus, kita akan dipuaskan. Ketika kita merasa haus, kita akan dipuaskan. Ketika kita sakit, terutama rohani kita, kita akan dipulihkan dan disembuhkan oleh dasar firman Tuhan. Karena Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa kita harus berpegang teguh dalam iman kita. Setiap murid-murid Yesus diingatkan selalu. Dan mereka mengambil peran di mana mereka mengingatkan orang-orang di luar sana. Melalui surat-surat yang mereka tulis juga. Yang pada zaman ini, pada zaman kita, pada saat ini menjadi Alkitab yang kita baca sehari-hari. Sebagai firman yang Tuhan berikan dan yang Tuhan ajarkan bagi kehidupan kita. Jadi berpegang teguhlah dalam iman. Berdirilah dengan dasar imanmu yang paling suci dengan pondasi firman Tuhan. Maka kita akan terjaga dari orang-orang fasik. Kita akan terjaga dari ajaran-ajaran orang fasik yang memungkinkan kita akan disesatkan. Yang memungkinkan kita akan diserang oleh pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi sama seperti orang-orang fasik. Yang menimbulkan hati kita menjadi hal-hal yang negatif. Yang membuat dosa mengintip di depan pintu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.